Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penjelasan singkat mengenai mekanisme pemberian bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD. Mekanisme pemberian bantuan sosial yang bersumber dari APBD merupakan satu kesatuan dengan dasar yang digunakan dalam pemberian hibah, yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tanggal 23 Maret Tahun 2018 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pengertian bantuan sosial. Bantuan sosial merupakan uang kepada individu dan atau keluarga terdiri atas bantuan sosial kepada individu dan atau keluarga yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Pasal 23A ayat 1. Bantuan sosial yang direncanakan dialokasikan kepada individu dan atau keluarga yang sudah jelas nama, alamat penerima, dan besarannya pada saat penyusunan APBD. Pasal 23A ayat 2. Bantuan sosial yang direncanakan berdasarkan usulan dari calon penerima dan atau atas usulan Kepala SKPD, Pasal 23A ayat 3. Jumlah pagu usulan Kepala SKPD paling tinggi 50% dari pagu bantuan sosial yang berdasarkan usulan dari calon penerima. Ingat Bapak Ibu, saya ulangi, jumlah pagu usulan Kepala SKPD paling tinggi 50% dari pagu bantuan sosial yang berdasarkan usulan dari calon penerima, Pasal 23A ayat 4. Tata cara pengajuan usulan Kepala SKPD diatur dengan Peraturan Kepala Daerah, Pasal 23A ayat 5. Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD, yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan atau keluarga yang bersangkutan. Pasal 23A ayat 6. Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan. Ingat Bapak Ibu, pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan. Pasal 23A ayat 7. Pemberian bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit. Pasal 24 ayat 1. A. Selektif. B. Memenuhi persyaratan penerima bantuan. C. Bersifat sementara dan tidak terus-menerus kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan. D. Sesuai tujuan penggunaan. Selanjutnya penjelasan mengenai kriteria. Kriteria selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial. Pasal 24 ayat 2. Kriteria persyaratan penerima bantuan meliputi Pasal 24 ayat 3. A. Memiliki identitas yang jelas, dan B. Berdomisili dalam wilayah administratif pemerintah daerah berkenaan. Kemudian kriteria bersifat sementara dan tidak terus-menerus sebagaimana dimaksud diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran. Pasal 24 ayat 4. Keadaan tertentu
dapat berkelanjutan. Diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial. Pasal 24 ayat 5. Kriteria sesuai tujuan penggunaan. Diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi pasal 24 ayat 6. A. Rehabilitasi sosial. B. Perlindungan sosial. C. Pemberdayaan sosial. D. Jaminan sosial. E. Penanggulangan kemiskinan. Dan F. Penanggulangan bencana. Rehabilitasi sosial ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Pasal 25 ayat 1. Perlindungan sosial ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal. Pasal 25 ayat 2. Pemberdayaan sosial ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Pasal 25 ayat 3. Jaminan sosial merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Pasal 25 ayat 4. Penanggulangan kemiskinan merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 25 ayat 5. Penanggulangan bencana merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi. Pasal 25 ayat 6. Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial. Pasal 26 ayat 1. Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima, seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat, dan tunjangan kesejahteraan putra-putri pahlawan yang tidak mampu. Pasal 26 ayat 2. Saya ulangi, bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima, seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat, dan tunjangan kesehatan putra-putri pahlawan yang tidak mampu. Pasal 26 ayat 2. Bantuan sosial berupa barang adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima, seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan, pakaian kepada yatim piatu, tunas sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu. Pasal 26 ayat 3. Sebelum tiang lanjut, mohon dukungannya buat saudara-saudaraku yang belum subscribe, diklik aja tombol subscribe-nya gitu. Klik lonceng untuk kemajuan channel Sabda 72. Atur apresiasi. Selanjutnya, kita masuk ke mekanisme penganggaran bantuan sosial. Adapun mekanisme penganggaran bantuan sosial dijabarkan sebagai berikut. Anggota atau kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis kepada kepala daerah. Pasal 27 ayat 1. Kepala daerah menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan tertulis. Pasal 27 ayat 2. Kepala SKPD terkait menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada kepala daerah melalui TAPD atau Tim Anggaran Pemerintah Daerah. Pasal 27 ayat 3. TAPD
atau tim anggaran pemerintah daerah memberikan pertimbangan atas rekomendasi sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah. Pasal 27 ayat 4. Rekomendasi Kepala SKPD dan pertimbangan TAPD menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran bantuan sosial dalam rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara pasal 28 ayat 1. Pencantuman alokasi anggaran meliputi anggaran bantuan sosial berupa uang dan atau barang pasal 28 ayat 2. Bantuan sosial berupa uang dicantumkan dalam Rencana Kegiatan Anggaran PPKD pasal 29 ayat 1. Bantuan sosial berupa barang dicantumkan dalam Rencana Kegiatan Anggaran SKPD pasal 29 ayat 2. RKA PPKD dan RKA SKPD menjadi dasar penganggaran bantuan sosial dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan pasal 29 ayat 3. Bantuan sosial berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan sosial, objek belanja bantuan sosial, dan rincian objek belanja bantuan sosial pada PPKD pasal 30 ayat 1. Objek belanja bantuan sosial dan rincian belanja bantuan sosial meliputi pasal 30 ayat 2, individu dan atau keluarga, masyarakat, dan lembaga non-pemerintahan. Saya ulangi, objek belanja bantuan sosial dan rincian objek belanja bantuan sosial meliputi pasal 30 ayat 2, individu dan atau keluarga, masyarakat, dan lembaga non-pemerintahan. Bantuan sosial berupa barang dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan ke dalam program dan kegiatan yang diuraikan ke dalam jenis belanja barang dan jasa, objek belanja bantuan sosial barang, dan rincian objek belanja bantuan sosial barang yang diserahkan kepada pihak ketiga atau masyarakat pada SKPD pasal 30 ayat 3. Kemudian selanjutnya, Kepala Daerah mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan sosial dalam lampiran 4 Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD, tidak termasuk bantuan sosial kepada individu dan atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Pasal 30A ayat 1. Sebelum lanjut, Tiang sarankan kepada saudara-saudara, jangan keluar dulu. Nanti penjelasannya tidak lengkap yang Bapak Ibu terima, karena ada penjelasan penting di akhir, khusus untuk monitoring dan evaluasi yang Bapak Ibu harus ketahui. Kita masuk ke pelaksanaan dan penatausahaan bantuan sosial. Adapun mekanisme pelaksanaan dan penatausahaan bantuan sosial dijabarkan sebagai berikut. Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa uang berdasarkan atas DPA PPKD pasal 31 ayat 1. Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa barang berdasarkan atas DPA SKPD pasal 31 ayat 2. Saya ulangi, pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa barang berdasarkan atas DPA SKPD. Kepala daerah menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan sosial dengan keputusan kepala daerah berdasarkan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD pasal 32 ayat 1. Penyaluran dan atau penyerahan bantuan sosial didasarkan pada daftar penerimaan bantuan sosial yang tercantum dalam keputusan kepala daerah, kecuali bantuan sosial kepada individu dan atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya, pasal 32 ayat 2. Penyaluran atau penyerahan bantuan sosial kepada individu dan atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya
didasarkan pada permintaan tertulis dari individu dan atau keluarga yang bersangkutan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang serta mendapat persetujuan kepala daerah setelah diverifikasi oleh SKPD terkait. Pasal 32 ayat 2A. Pencairan bantuan sosial berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran langsung atau LS, pasal 32 ayat 3. Dalam hal bantuan sosial berupa uang dengan nilai sampai dengan 5 juta, pencairannya dapat dilakukan melalui mekanisme tambah uang atau TU. Saya ulangi, dalam hal bantuan sosial berupa uang dengan nilai sampai dengan 5 juta rupiah, pencairannya dapat dilakukan melalui mekanisme tambah uang atau TU, pasal 32 ayat 4. Penyaluran dana bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial dilengkapi dengan kwitansi bukti penerimaan uang bantuan sosial. Saya ulangi, penyaluran dana bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial dilengkapi dengan kwitansi bukti penerimaan uang bantuan sosial, pasal 32 ayat 5. Lanjut, kita masuk ke pelaporan dan pertanggungjawaban bantuan sosial. Adapun mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban bantuan sosial dijabarkan sebagai berikut. Penerima bantuan sosial berupa uang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada kepala daerah melalui PPKD dengan tembusan kepala SKPD terkait, pasal 34 ayat 1. Ingat Bapak Ibu, saya ulangi, penerima bantuan sosial berupa uang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada kepala daerah melalui PPKD dengan tembusan kepala SKPD terkait, pasal 34 ayat 1. Penerima bantuan sosial berupa barang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada kepala daerah melalui kepala SKPD terkait, pasal 34 ayat 2. Bantuan sosial berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja bantuan sosial pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan, pasal 35 ayat 1. Bantuan sosial berupa barang dicatat sebagai realisasi objek belanja bantuan sosial pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait, pasal 35 ayat 2. PPKD membuat rekapitulasi penyaluran bantuan sosial kepada individu dan atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya paling lambat tanggal 5 Januari tahun anggaran berikutnya, pasal 35A ayat 1. Rekapitulasi tersebut memuat nama penerima, alamat, dan besaran bantuan sosial yang diterima oleh masing-masing individu dan atau keluarga, pasal 35A ayat 2. Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian bantuan sosial meliputi pasal 36 ayat 1. Usulan permintaan tertulis dari calon penerima bantuan sosial atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang kepada kepala daerah. Keputusan kepala daerah tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial. Fakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan, dan bukti transfer penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa uang atau bukti serah terima barang atas pemberian bantuan sosial berupa barang. Pertanggungjawaban tersebut dikecualikan terhadap bantuan sosial bagi individu dan atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya, pasal 36 ayat 1. Penerima bantuan sosial bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya. Pasal 37 ayat 1. Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial meliputi pasal 37 ayat 2. Laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima bantuan sosial, surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial
yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan dan bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah. Ingat Bapak Ibu, yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima bantuan sosial berupa uang atau salinan bukti serah terima barang bagi penerima bantuan sosial berupa barang. Pertanggungjawaban tersebut disampaikan kepada kepala daerah paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan. Pasal 37 ayat 3. Saya ulangi Bapak Ibu, ini yang biasanya lalai para penerima bantuan sosial. Pertanggungjawaban tersebut disampaikan kepada kepala daerah paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan. Pertanggungjawaban tersebut kemudian disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan sosial selaku objek pemeriksaan. Pasal 37 ayat 4. Ingat Bapak Ibu, yang penerima bantuan sosial, ini merupakan objek pemeriksaan, baik ekstern maupun intern. Realisasi bantuan sosial dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah daerah dalam tahun anggaran berkenaan, pasal 38 ayat 1. Yang terakhir, kita masuk ke monitoring dan evaluasi bantuan sosial. Adapun mekanisme monitoring dan evaluasi bantuan sosial dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, SKPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah dan bantuan sosial. Pasal 40 ayat 1. Ini yang kemarin pada saat penjelasan hibah tidak yang masukkan. Jadi saya ulangi lagi. Adapun mekanisme monitoring dan evaluasi bantuan sosial dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, SKPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah dan bantuan sosial, pasal 40 ayat 1. Yang kedua, hasil monitoring dan evaluasi disampaikan kepada kepala daerah dengan tembusan kepala SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan. Pasal 40 ayat 2. Yang ketiga, dalam hal hasil monitoring dan evaluasi terdapat penggunaan hibah atau bantuan sosial yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima hibah atau bantuan sosial yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pasal 41. Saya ulangi untuk poin yang nomor 3 ini. Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi, terdapat penggunaan hibah atau bantuan sosial yang tidak sesuai. Saya ulangi, yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui. Penerima hibah atau bantuan sosial yang bersangkutan dikenakan sanksi. Saya ulangi, dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 41. Baik Bapak Ibu, ini yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.